seakan-akan sumber masalahnya bukan mereka. Terbukti sekarang oligarki menyusup ke parpol besar, ya, Islam, kemudian menggunakan tangan-tangan orang lain, bukan mereka langsung, untuk mendukung strategi dan sasaran-sasaran yang dituju oleh PKI Gaya Baru ini, dan semuanya terjadi. Yang jelas adalah strategi utamanya kudeta konstitusional. Ini terjadi amat sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia, UI Watch kembali. Pada kesempatan ini, saya mewakili UI Watch untuk mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi, bagaimana tantangan yang kita hadapi di tahun 2022 yang menjelang akhir ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin mengingatkan dan ayo rame-rame kita sepakati dan dijadikan pegangan bahwa semua kericuhan ini, kekacauan ini, sumber masalahnya adalah PKI Gaya Baru. Dia tidak tampil ke permukaan. Ditampilkan adalah penyebab-penyebab bohong-bohongan, palsu-palsu seperti apa? Oligarki. Apa sih oligarki? Kedua, feodal. Yang lebih menarik lagi, demokrasi. Saya mengatakan berhentilah membicarakan tiga hal tersebut, karena semuanya adalah permainan PKI Gaya Baru yang tidak tampil ke permukaan. Memang reaksi orang, mana ada PKI lagi? Ya PKI emang udah nggak ada, udah dilarang. Tapi kalau namanya dibilang, kenapa disebut PKI Gaya Baru? Supaya gampang. Orang jadi memahami apa ciri-ciri PKI. Lihat aja tahun 65 dulu. Dari 4865 sampai sekarang. Putar balik fakta, akal-akalan, fitnah, musuhin umat Islam, segala macam, TNI. Itu kejadian semua. Dasarnya apa saya ngomong? Kembali saya punya basis paparan riset dari seorang rekan untuk S3-nya di UI. Saya ulangi, yang dipaparkan November 2015. Resmi di Forum Purnawirawan TNI dan terwakil di Forum Purnawirawan TNI dan Polri. Saya lupa forum apa namanya, tapi dua forum itu di Jakarta di Balai Kartika. Dihadiri penuh segala macam, dan yang saya masih ingat di dalam penjelasan paparan itu, strategi yang dipakai oleh PKI Gaya Baru adalah dia tidak tampil ke permukaan, dia akan melempar seakan-akan sumber masalahnya bukan mereka. Terbukti sekarang oligarki menyusup ke parpol besar, ya, Islam, kemudian menggunakan tangan-tangan orang lain, bukan mereka langsung, untuk mendukung strategi dan sasaran-sasaran yang dituju oleh PKI Gaya Baru ini, dan semuanya terjadi. Yang jelas adalah strategi utamanya kudeta konstitusional. Ini terjadi amat sangat jelas. Omnibus Law, apalagi KUHP yang baru ini, itu udah jelas bertentangan dengan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi Menkumhamnya bilang, itu nggak boleh. Waduh, saya bilang, Pak Lauli, Anda belajarlah apa sih artinya nilai-nilai sebagai dasar negara itu. Itu kan bertentangan, sila nomor 1 udah bertentangan, ketuhanan yang Maha Esa. Masa orang esek-esek ini segala macam nggak boleh diapa gimana sih? Jadi nggak ngerti saya. Kemudian yang so-called namanya amandemen, itu bukan amandemen, ngaco. Undang-undang, apalagi undang dasar itu basisnya harus nilai 5 nilai-nilai di Pancasila, nilai-nilai utama harus ngacu ke sana, nggak bisa bikin suka-suka. Jadi ini yang ngaco betul, kemudian dirubah. Didegradasi, Pancasila bukan dasar negara dan lambang Garuda Pancasila bukan lagi falsafah bangsa, tapi didegradasi sekedar menjadi ideologi. Lah ini kan udah nggak benar. Saya punya acuannya kok. Tulisnya buku ada itu, Bung Karno aja bilang ini bukan jangan didegradasi dari ideologi. Jadi Anda bisa lihat bagaimana sistematis perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh, terstruktur oleh PKI Gaya Baru untuk bisa mengendalikan NKRI, Republik kita ini,
di bawah kendali dengan sistem komunis gaya baru yang langsung berkiblat ke Partai Komunis Cina. Dua strategi besar, satu memasukkan melewati TKA Cina, kira-kira minimal 60% tuh tentara Cina, senjata udah masuk. Masuk kemana? Ke daerah-daerah di Kalimantan segala macam. Sehingga orang maket, oh jangan-jangan sibuk dengan bikin IKN untuk nampung mereka gitu. Video Singkawang udah pakai segala macam, terus mau itu pakai udah bahasa Mandarin. Ini aneh ben ajaib, saya bilang nggak tahu lagi apa jadinya. Kedua, kudeta konsesional. Islam udah mulai dikerjain radikal Arab lah, inilah itu, muncul lagi Islam Nusantara. Ya udah bagian dari mereka. Kenapa kok jadi rame? Memang bangsa ini dipecah belah agar kita sibuk berantem sendiri dan kita melupakan strategi dan upaya dari PKI gaya baru untuk mengendalikan negara kita ini. Jadi kembali saya ingatkan, saya mohon jangan lagi bicara oligarki sebagai sumber masalah. Bukan, PKI gaya baru. Itu yang diangkat ke permukaan supaya kita ngomongin PKI gaya baru. Gerah mereka kalau kita ngomong itu. Kedua, wah ini melawan demokrasi. Jangan ngomong demokrasi lah, Pancasila punya demokrasi ini. Melawan ketidakadilan, kezoliman yang terjadi sekarang. Itu gap, waduh ketidakadilan luar biasa. Sampai guyon polisi diacak-acak dengan mafia Sambo segala macam. Sementara polisi yang berjuang mati-matian bersama TNI ngaksesi KKB dilupakan orang. Di sini galak-galak benar, yang pakai baju densus buat apa sih begitu? Bangsa ini dipecah. Kami yakin, UIWAT amat sangat yakin, polisi yang baik, Polri yang baik masih banyak. TNI Angkatan Darat terutama disusupi. Ya saya nggak tahu, sehingga dikenal ada Jenderal Baliho, ada ini, ngapain sih? Kilometer 50, jelas itu pelakunya. Orang-orangnya ada orang-orangnya mafia Sambo, itu jelas-jelas banget. Orang-orang segala macam. Siapa yang memanfaatkan? Itu yang saya katakan, project manager siapa? Tanya tuh Kapolda Metro Jaya. Enggak ada yang berani kutak-atik, ada apa? Karena ada yang memerintahkan yang lebih tinggi lagi. Sehingga Pak Kapolri, ya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri aja saya prihatin betul. Beliau dalam posisi yang amat sulit. Karena dia tahu, kalau Kapolda Metro Jaya digeser, dia nyanyi, kenanya banyak betul. Kapolda Jawa Timur yang dianggap salah satu dari jaringan mafia Sambo, karena tidak terkait dengan jaringan di atas, digeser mudah. Tapi Kapolda Metro Jaya luar biasa. Kilometer 50 jelas, sudah sama, mirip persis duplikasi dari kasus kasus Brigadir J ini, sama persis. CCTV dirubah, orangnya itu juga, fitnah korban yang sudah dibunuh difitnah, ini segala macam persis sama. Ada tindak lanjut enggak? Yang bisa dilakukan Pak Kapolri maksimal memang itu. Kalau ada novum baru ajukan. Saya sangat memahami, kami memahami kesulitan posisi beliau. Jadi Polri, selamat berjuang, bersihkan diri Anda. Ini akhir 2022, bangsa ini tambah nggak jelas. Saya nggak ngomongin utang, nggak ngomong masalah ekonomi, bukan kompetensi saya. Cuman kalau lihat angkanya utang sampai sekian ribu triliun, saya nggak tahu ngembalinya gimana, nggak jelas. Pajak segala macam. Yang mengejutkan lagi, bupati di salah satu daerah berani ngomong keras, kalau begini caranya, gua mendingan daerah gua gabung ke Malaysia. Saya coba pelajari kenapa, rupanya pembagian pendapat dropping untuk pendapat daerahnya itu dengan meningkatnya hasil dari daerah tersebut bukan bertambah, malah berkurang. Ngamuklah dia. Tanya Menteri Keuangan tuh. Alasannya nggak masuk akal sehat lah. Ngomongnya sampai keras karena udah jengkel banget. Bahkan bisa dikatakan udah kasar benar. Itu iblis, setan. Ini yang kejadian selama 2022 dan menjelang akhir makin banyak macam-macam. Kemudian fenomena yang lain yang menarik. Nasdem dengan pasang badan berani mengusung Anies Baswedan. Belum jadi capres dong, karena baru satu partai yang ngusung, ya belum ini.
Ya, Anies keluyuran fenomenanya luar biasa, semua nyambut, ini mengkhawatirkan, menakutkan barangkali. Mungkin ada kaitannya dengan ketua KPU yang sudah diset segala macam. Wah, ini sih mancing ribut, dengan lagi pejabat gubernur DKI yang nggak tahu itu nggak jelas urusannya, dan bisa masih merangkap. Bagaimana ya, dia merangkap jabatan di istana dan juga jadi pejabat gubernur, nggak bisa dilepasin apa salah satu. Jadi banyak hal memang timbul pertanyaan yang menjelang akhir 2022 ini makin jelas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian kejadian peristiwa yang bikin kita geleng-geleng itu muncul tiba-tiba, termasuk kasus Sambo yang di luar nalar, di luar dugaan siapapun, sehingga ada yang ini skenario Allah, silakan. Bencana alam nggak berhenti-berhenti, makin hebat, makin banyak, sementara situasi perpecahan di masyarakat, keterbelahan makin hebat, luar biasa, sehingga kita sibuk ribut di dalam invasi TKA Cina dengan tentaranya itu, sehingga orang menjadi tidak perhatian lagi, orang sibuk dengan itu. Memang strategi PKI Gaya Baru. Jadi kembali lagi saya ingatkan, mohon jangan lagi bicara oligarki, jangan lagi berbicara demokrasi, jangan lagi berbicara feodalisme dan sebagainya sebagai sumber masalah atau yang akan terganggu. Yang terjadi adalah PKI Gaya Baru membuat terjadinya ketidakadilan yang luar biasa berkembang saat ini pada bangsa dan negara kita. Masyarakat merasakan perpecahan menjadi-jadi, umat Islam diobok-obok, dan lain sebagainya. Nah, itu kembali kami mengingatkan UI World tetap berusaha menyampaikan apa yang kami yakini benar, berbasiskan veritas, probitas, justisia. Harapan kita adalah semoga 2023 nanti situasi lebih baik. Tentunya dengan upaya kita, kalau kita cuma ngangkat tangan dan berdoa, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kelompok, suatu masyarakat, bahkan bangsa sekalipun, kalau dia sendiri tidak ingin memperbaiki nasibnya. Jadi itu yang kami ingatkan lagi. Jadi mari kita mulai berpikir cerdas. Semua komponen bangsa, anak bangsa ini, mari turun, mari ikut bertanggung jawab ngebenahin. Busur-busur RP, udahlah jangan diribut lah. Dia kelompok orang cari makan. Kalau saya suka guyon, kasenilah cuman seperti itu dia bisa cari makan. Kan kelasnya macam-macam. Ada yang busur yang beken, ada yang busur yang masuknya itu di di WA Group. Itu jelas ada yang terbuka di WA Group. Jadi divisi ini, kepala itu, ada yang berselubung. Ada dari instansi tertentu, ada yang bilang memata-matai, ngintel, apa silakan aja lah. Tapi satu hal adalah, apa yang Anda lakukan yang nggak benar itu sejarah akan mencatat. Mari kita lihat nanti. Tolong belajar dari masa lalu. Pemerintahan akan berganti, cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Dan setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Urusannya di dunia, kalau urusannya di akhirat nanti, saya nggak mau komentar. Allah Maha Tahu, Maha Adil, dan kita hanya bisa mengharapkan NKRI lebih baik, dan tentunya akan lebih baik kalau kita tidak mendiamkan ketidakbenaran, terutama ketidakadilan ini, cuma jadi penonton atau pembaca buku sejarah. UI World bukan penonton, UI World bukan pembaca sejarah, UI World ikut menentukan, mewarnai, dan terlibat dalam proses penulisan sejarah ini sejauh yang kita mampu, dan kita akan tetap bergerak dengan 3 nilai inti kita, veritas, probitas, justisia. Jadi jangan hura-hura dulu lah ya, tahun baru prihatin, nggak usah hura-hura. Vaksin COVID aja nggak jelas, tapi saya berterima kasih. Dan perkawinan putra Pak Jokowi yang lancar, bagus segala macam, sudah membuktikan PPKM sudah harus dicabut lah. Itu nggak ada lagi tuh COVID-COVIDan di pesta kawin itu. Jadi kenapa masih banyak instansi mau pakai ini, pakai itu, di bank ini. Saya bilang, waduh jangan jadi begitu loh. Saya tanya, kenapa gitu? Perintah Pak. Yang merintah tolong lihatlah. Laporan lagi, wah penyebaran COVID.
Coba cek penyebaran COVID lagi di pesta perkawinan putra Jokowi, gimana penyebaran COVID? Udah ngarang aja lah itulah. Udahlah, berhentilah menurut saya. Jadi mari kita siap dan jangan pernah berhenti. 2023 tantangan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? PKI gaya baru akan terus. Dan kalau ribut-ribut minta Pak Jokowi diperpanjang karena mereka belum siap. Kalau dibongkar sekarang, mereka belum merasa siap untuk bisa melancarkan G30S jilid 2 dan mereka akan dibabat habis. Silakan, mari kita bertarung. Kalau ngomongnya sama, NKRI, Pancasila, mulutnya, cangkemnya, kelakuannya beda banget. Dan tugas tanggung jawab kita adalah kita demi bangsa dan negara ini, bukan demi cuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih.